Assalamualaikum anak-anak teacher yang di rumah. Gimana puasanya anak-anak? Masih semangat? Semoga puasanya full ya sampai 1 bulan. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan apa yang teacher jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, marilah kita saksikan materi yang dijelaskan oleh teachernya. 6. Silahkan dibuka pada buku paket kalian halaman 22. Nah, kalau sudah, sekarang perhatikan apa yang akan disampaikan oleh teacher. Hari ini kita akan belajar tentang bermacam-macam sudut. Di antaranya sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian masing-masing sudut yang tadi sudah disampaikan, kira-kira anak-anak masih ingat gak apa arti dari sudut? Nah, sudut adalah bertemunya dua garis yang membentuk titik sudut. Nah, seperti dalam buku paket kalian, perhatikan yang pertama adalah sudut siku-siku, yaitu terbentuk dari dua garis yang saling tegak lurus. Nah, seperti contoh seperti ini. Contoh yang pertama dan yang kedua, kemudian yang ketiga, ya. Hingga yang ada kotaknya ini disebut sebagai titik sudutnya. Jadi ini adalah contoh untuk sudut siku-siku. Bisa dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya ke nomor yang kedua, yaitu sudut lancip. Nah, sudut lancip ciri-cirinya sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, perhatikan sudut siku-siku yang tadi sudah dijelaskan ya. Dia tegak lurus. Nah, sedangkan untuk contoh yang sudut lancip adalah dia lebih kecil. Untuk garis di atasnya dia lebih kecil ke kanan ya. Kemudian untuk garis bawahnya kanannya tetap. Tapi yang beda adalah yang garis atas dia agak mengecil ya, lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, dan yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ciri-cirinya sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, seperti contohnya ini. Nah, kalau siku-siku dia langsung ke atas, tapi karena ini tumpul berarti dia melebar ke kiri ya, melebar ke kiri sehingga disebut sebagai sudut tumpul. Nah, anak harus ingat bahwa sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku itu disebut dengan sudut tumpul. Nah, dan yang terakhir adalah tentang sudut lurus. Nah, sudut lurus ciri-cirinya sudut yang terbentuk dari gabungan dua sudut siku-siku dan kaki sudutnya membentuk garis lurus. Nah, contohnya seperti ini. Ujung dia lurus, ke kiri lurus, ke kanannya juga lurus. Maka sudut ini disebut dengan sudut lurus. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, sekarang perhatikan pada halaman 23. Untuk menentukan jenis sudut, kamu dapat membandingkan dengan sudut siku-siku. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama adalah sebelah kiri adalah contoh sudut lancip. Nah, yang gambar yang kedua yaitu disebut sebagai sudut tumpul. Sudut lancip berarti dia lebih kecil dari sudut siku-siku, sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, tandanya yang ada garis merah ini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang perhatikan gambar di bawahnya.
tentukan jenis sudut pada benda berikut. Nah, contoh ada lambang atau gambar yang seperti dalam contoh di buku kalian. Di situ ada bangun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segi 8 ya. Kalau dilihat dari gambarnya berarti ini termasuk jenis sudut apa anak-anak? Karena dia melebihi sudut dari siku-siku, maka dia disebut dengan sudut tumpul. Nah, ini gambar yang pertama disebut dengan sudut tumpul. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar segitiga. Karena ini bentuknya lancip, maka disebut juga sudut lancip. Begitu juga dengan layang-layangnya. Nah, kalian bisa menentukan layang-layang termasuk jenis sudut apa. Begitu juga dengan papan tulis yang ada di sampingnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anaknya? Anak-anak, sekarang kita masih mempelajari tentang lambang negara Indonesia, yaitu lambang negara kita adalah burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutta Soma karangan dari Empu Tantular. Kata Bhinneka dan Ika disusun menjadi Bhinneka. Jadi arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Maksudnya adalah walaupun kita berbeda suku, bahasa, agama, daerah, berbeda makanan, kesukaan, nah, tetapi kita tetap satu. Jadi untuk negara Indonesia, negara kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, nah, lambang dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Garuda Pancasila. Nah, dari yang kita ketahui, perbedaan itu bisa saja terjadi dalam lingkungan sekitar rumah kita. Nah, dalam berteman, dalam rumah, ataupun di dalam sekolah. Nah, jadi dengan adanya perbedaan tersebut membuat suatu persatuan yang semakin utuh, menjadikan sifat kita menjadi adil, kemudian sejahtera dan damai. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Nah, gambar ini adalah bekerja sama tanpa membeda-bedakan, bekerja sama dalam kelompok di suatu kelas untuk menyelesaikan suatu tugas tanpa membedakan suku, membedakan agama, maupun membedakan kasta. Nah, kemudian yang kedua gambarnya coba dilihat, yaitu bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah lingkungan rumah, dan di sini juga tidak ada perbedaan, tidak perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan kasta ataupun yang lainnya. Tetap harus bersatu.
Gimana anak-anak penjelasan dari teacher-teachernya? Apa bisa dipahami? Mohon untuk video yang teacher share dilihat ya. Jika anak-anak mengalami kesulitan, lihat lagi videonya, baca lagi bukunya, dan jika masih mengalami kesulitan, bisa menghubungi teacher-teachernya. Cukup sekian penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.